Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar Sobat Podcast? Jumpa lagi bersama kami Podcast Kemenak Tangsel dalam edisi Bincang Santai Ramadan. Dan hari ini kita akan membahas tentang nikah di bulan Ramadan. Nah, tentunya materi ini sangat menarik khususnya bagi calon-calon pengantin. Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio kami Kepala KUA Kecamatan Ciputat Timur, Al-Ustaz Hadi Jayadi SAG. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih puasa Ustaz? Alhamdulillah. Ini Mas Ahmad Rahmat. Iya kan ya. puasa biar kelihatan gitu. Oh gitu ya. Ustaz, ini materi yang menarik ini, menikah di bulan Ramadan. Iya. Mungkin ada sobat podcast yang berniat ingin melakukan pernikahan di bulan Ramadan. Ini gimana? Apa ada dibuka atau gimana di KUA ini? Ya, di bulan suci Ramadan KUA dia tetap melayani pendaftaran pernikahan dan pelaksanaan pencatatan pernikahan. Jadi tidak ada aturan larangan menikah di bulan suci Ramadan. Jadi nggak libur ya? Nggak libur. Nggak libur. Ya, kalau menikah. Kalau menikah, tapi teknis pelaksanaan resepsinya gimana ini Ustaz? Nah, itu tergantung dari peminat lah. Peminat. Yang apa? Yang daftar itu? Yang daftar. Karena memang kan kita dalam suasana ibadah Ramadan. Di siang hari tentunya tidak mungkin mengundang orang untuk apa. Itu kayak ngambil untung ya. Ya gitu. Gitu. Nggak usah ada itu apa resepsi makan-makan ya, gitu ya. Atau juga sekalian acara berbuka puasa gitu ya. Oh iya, mungkin begitu kan. Ya bisa. Ya artinya KUA tetap menerima pendaftaran walaupun di bulan suci Ramadan. Tetap, karena memang pelayanan masyarakat terkait dengan pencatatan pernikahan. Ya, di bulan suci Ramadan kita tetap buka. Apa ada syarat tambahan ketika pendaftaran, Pak Ji, di bulan Ramadan ini? Tetaplah normal. Atau mungkin gini, atau mungkin KUA bisa memberi saran sebaiknya kalau ingin akad nikah atau resepsi pada waktu-waktu tertentu, mungkin malam atau apa, atau ada gitu seperti itu? Oh, nggak bisa, tidak. Bisa, ya? Kita tidak ada hak untuk mengatur masyarakatnya. Karena mereka yang memohon kapan. Di siang hari pun ya kita laksanakan. Ya, tapi tentunya tidak seperti biasanya. Iya. Karena memang suasananya dalam suasana ibadah Ramadan. Tapi berdasarkan pengalaman saya gitu, kalau di bulan suci Ramadan itu, ya mereka melaksanakannya sore hari biasanya sih. Sore hari. Pada asar gitu. Mungkin sekalian buka kali ya. Ya menjelang itulah. Dan undangannya juga mungkin terbatas hanya sedikit keluarga besar, beberapa orang dari pihak calon mempelai wanita, beberapa orang dari pihak calon mempelai pria, begitu. Jadi enggak seperti hari-hari biasa. Karena kan fenomena atau mitos yang berkembang di masyarakat itu saya pernah dengar bahwa ada pernikahan nggak boleh di bulan-bulan tertentu, gitu ya. Betul. Misalnya bulan Muharram, jangan menikah di bulan Muharram atau jangan menikah. Mungkin jangan ada mitos juga jangan nikah di bulan Ramadan gitu. Padahal mungkin mitos itu niatnya lain kali ya, bukan karena takut nanti nggak langgeng, nggak samara gitu Ustaz ya. Ya, itu sebenarnya kebiasaan saja pada masyarakat, dan itu munculnya dari pendapat masyarakat saja, tidak ada dasarnya. Tidak ada dasar rujukan agama ya. Betul, karena memang larangan menikah itu bukan faktor dari bulan atau satu orang tidak boleh menikah misalnya pada saat ihram, laksanakan ihram, berhaji atau apa, atau menikah itu karena milik orang. Iya ya kan pasti. Iya dong pasti. Iya, karena orang menikah itu tidak milik orang, tidak ada halang menikah, atau juga karena harus seagama kalau Islam ya. Iya. Sama-sama Islam di KUA. Dalam aturan negara juga nggak boleh ya dituangkan ya. Iya. Beda agama. Walaupun belakangan ini terjadi, ya itu ya di luar tanggung jawab KUA gitu ya. Karena memang yang terjadi itu kan bukan menikah di KUA. Atau ada lagi mitos misalnya ada adiknya mau nikah duluan ketimbang kakaknya, apa istilahnya itu? Dilangkah. Ya. Itu gimana Pak Haji bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa hal itu bukan menjadi masalah dalam agama ya? Ya nggak ada masalah. Misalnya bahkan
adiknya laki-laki, ayahnya sudah tidak ada, kakeknya sudah tidak ada. Sedangkan menurut urutan wali itu dari bapak, kakek dan saudara kandung. Adiknya atau kakaknya. Ya. Tapi kakaknya belum menikah, ya kan? Ada sebagian orang nggak boleh, dia belum menikah mau jadi wali. Tapi dalam aturan agama dan hukum negara, selama itu memang dia balik, dia bisa bertanggung jawab, sehat akalnya, tidak dipaksa, ya bisa. Maka dia menjadi wali walaupun dia belum nikah. Iya. Karena kan dia udah balik umur 22 tahun atau berapa. Atau sekarang kan standar menikah itu umur 19 tahun. Baik laki maupun perempuan. Di peraturan pemerintah itu kan harus 19 tahun. Ya boleh aja. Kalau mitos ya mitos sendiri, kalau kita ya aturannya memang aturan. Ya artinya pihak KUA tidak melihat hal itu mitos itu ya. Iya, tidak. Tidak akan melarang gitu kan. Nggak ada larangan dalam hal itu. Ada lagi mitos tentang mahar ya, Pak. Iya. Ya kan? Kan kebiasaan kalau saya hadir dalam pernikahan-pernikahan itu selalu maharnya itu seperangkat alat sholat gitu. Iya. Ini trendy di negara kita atau gimana ini, Pak Haji? Iya. Ya sebenarnya sih kalau Rasulullah kan mengisyaratkan logam. Walau khotamun min hadid. Walaupun sekeping cincin dari besi. Itu kan isyaratnya logam. Cuma kenapa Rasul tidak menyebutkan emas, yang lain-lain gitu, perak dan sebagainya? Ya mungkin untuk mempermudah. Tapi kalau dia punya kemampuan, sebaiknya ada logamnya. Logam mulia atau emas dia 10 gram ditambah misalnya dengan seperangkat alat sholat gitu kan. Karena di sini juga punya nilai ekonomis sebenarnya. Rasulullah mencanangkan mas kawin itu dari logam. Ada nilai yang bisa dimanfaatkan, ada nilai ekonomis. Ya bisa aja kan pada saat dia beberapa bulan berumah tangga dia kondisinya ekonominya kurang. Ya itu anaknya sakit atau apa. Setahun 2 tahun dia punya anak. Itu kan masih ada logam, itu bisa dipinjam sama istrinya. Jadi suami minjam ya mahar ini wajib dibalikin itu ya. Iya wajib minjam ya. Ya walaupun kalau memang istrinya ridho ya nggak apa-apa. Ya kan, oh ya saya ridho lah, udah nggak usah dikembalikan. Itu hak saya. Untuk anak berobat atau apa. Bayangkan kalau seperangkat alat sholat yang isinya mau kena sama Quran. Berapa harganya, nggak bisa dijual lagi. Ya manfaatnya memang ada. Dalam arti untuk belajar, untuk ibadah ya. Tapi kita pikirkan sebenarnya kalau yang namanya alat sholat itu setiap muslimah ya harus punya. Itu cuma pertambahan lah. Walaupun ada yang pendapat lebih mengutamakan agama daripada logam, dunia sifatnya. Tetapi ya kita butuh bahwa menjaga keutuhan rumah tangga itu salah satunya dengan ekonomi. Rasul kelihatannya berpikir ada nilai-nilai ekonomis. Orang boleh, bahkan ada yang tidak ini Ustaz, tidak membayar mas kawin pun boleh. Jangan jasa misalnya ya. Ya jasa atau kata perempuannya mufawad lah istilahnya, mahar mufawad. Terserah aja. Si istrinya mengatakan calon istrinya, ya udah saya tanpa mas kawin pun saya rela. Ya nggak apa-apa juga. Ya, karena walaupun dia rukun tapi tergantung keikhlasan dari calon itu ya. Iya, karena memang itu ya dia tidak masuk rukun sih sebenarnya. Dia hanya bukan rukun. Bukan. Oh, bukan. Ya jadi rukun nikah itu wali, pengantin, 2 pengantin, calon pengantin, saksi, ijab kabul. Itu yang rukun. Ya. Kalau yang mahar itu pemberian si suami kepada istrinya. Kalau memang ada dalilnya, ada dasarnya, ya disuruh memberikan kepada wanita yang sebaik mungkin, yang berharga, yang bisa dimanfaatkan, uang, apa-apa. Bahkan ya bacaan ayat suci Al-Quran juga bisa. Atau mungkin boleh sebagai mas kawinnya engkau mengajari aku Al-Quran misalnya. Ya, bisa. Tergantung dari keriduan si istri kan. Bagaimana istri. Makanya mas kawin itu ya saya sering bercanda ke calon-calon pengantin. Ya. Saya bilang ya nggak usah banyak-banyak lah mas kawin. Maksud Bapak? Ya 2.000 cukup. Bapak, dolar. Iya. Oh ini yang calon wanitanya setuju Pak, setuju. Tapi kan yang putra. Ya perempuan mau aja sih. Iya gitu. Laki-lakinya ini. Iya. Kemudian mitos lain misalnya katanya saya pernah menghadiri harus ngadep kiblat gitu. Ya sebenarnya
mitos saja itu ya. Ya, Dari ajaran agama juga tidak jadi masalah ya. ya kalaupun ada itu kaul ulama mungkin lebih kayak di masjid menghadap kiblat itu sunnah-sunnah aja, bahkan mubah. Bahkan kalau kiai kita di Tangerang menyebutkan ya nggak ada lah, kalau ke masjid mah bukan nikah, sholat gitu ya. Ya sebenarnya itu mah boleh-boleh aja. Iya, boleh. Tetapi apakah orang yang di masjid nikahnya itu jaminan kelanggengan rumah tangga? Kan belum tentu juga. Iya. Yang jadi masalah nikahnya di masjid tapi setelah nikah jarang ke masjid. Nah, itu kan persoalan. Persoalan lagi. Iya, bagusnya sih memang dia juga nikah di masjid dan mudah-mudahan diharapkan mungkin rumah tangganya langgeng sampai pada derajat sakinah mawaddah warahmah. Mungkin dinilai dari tempatnya yang tempat mulia Ya, gitu kali ya, itu dengan ya, harapan anggapannya begitu. begitu. Nah kemudian Pak Ustadz ini nih masalah nikah Ramadan ini kan apa ya, agak rawan ya. Ya. Rawan akhirnya ada kan ada kifarat ya. Iya, Ini Ramadan iya. soalnya Pengantin baru, pengantin baru nih Iya. kan. Adanya kifarat Iya. karena melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Iya. Mungkin bisa Ustadz jelaskan ke sobat podcast apa bentuk dari kifarat gitu? Ya kifarat sebenarnya ajaran Rasul, petunjuk Rasul bagi siapa yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan, ya dia harus diberikan semacam hukuman yang tujuannya ya sanksi, tujuannya untuk yang menghapus kesalahannya sih sebenarnya. Ya pada urutannya yang pertama dia harus memerdekakan budak. Ya sekarang ini kan Budak udah nggak ada ya. ya Masih ada kayak dunia. dunia perbudakan kayaknya ya Udah kita nggak ada susah menelitinya. Iya. Lalu yang kedua dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan harus berturut-turut. Iya. Ya, hitungannya kalau bulan Islam ya 29 hari kali 2 lah. 58 hari lah ya. Ya, kalau tidak cukup 60 hari Nah karena kalau nggak masih berturut-turut itu gini misalnya ada seorang misalnya dia menjalani kifarat itu berpuasa 2 bulan baru sebulan dia tanpa uzur gitu ya dia batal tidak puasa itu gimana kasusnya? Ulang dari awal lagi atau meneruskan? ya ada yang berpendapat harus mengulang, ada yang mendapat harus meneruskan. Tapi kan pada intinya memang karena ini adalah untuk menghapuskan dosa. Ya banyak orang juga beralasan la yukallifullahu illa usaha. Jadi diterusin. Iya, gitu. Lalu juga memang dia khusus juga. Niatnya juga nawaitu samagodin lil Kafarah gitu. kafarah. Jadi khusus untuk kafarah. Dan itu dilakukan setelah berlalunya Ramadan ya. Ya. Ya, itu memang tahu apakah itu terjadi di kita ada orang yang melakukan, saya kurang tahu juga ya. Kalau dia nggak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, ada pilihan lagi yang ketiga ada. Dia harus memberikan makan fakir miskin 60 orang. kepada fakir miskin. Ya. Ukuran memberi makan tuh seapa? Pakai. Ya, sesuai dengan makannya. Dia Iya, sehari itu. iya. Misalnya kalau dia sehari 100.000, Ya, berarti kali 60 hari gitu ya. Iya. Berapa tuh? 60 juta ya? 6 juta? Ya 6 jutaan lah. 6 juta ya. Ya kalau bagi orang yang punya uang ya ringan itu. Saya nggak bisa bayangkan misalnya orang punya tabungan miliaran aja. Ya, tapi disuruh bayar 6 juta. Dibayar 6 juta kayaknya enak bener ya. Ya, ini kembali sih kepada nurani, Nurani, ya. iman. Karena puasa itu kan iman. Ya, Kayaknya karena tanpa kafarat juga banyak orang yang melanggar dan meninggalkan puasa. Iya. Jadi emang ini kan puasa itu diperintahkan bagi orang yang memang memiliki keimanan kepada Allah. Panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Iya, ya amanu. Ya kayak misalnya apa wa in kuntum mardo aw ala safarin gitu kan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau engkau dalam perjalanan atau dalam sakit Ya. ya kan. Nanti dia belanja ke Tanah Abang, dia nggak puasa. Loh, kenapa saya jalan perjalanan katanya gitu kan dari Jakarta Ya, ke tapi Tanah Abang. perjalanannya itu harus memenuhi persyaratan, gitu. jaraknya. Atau sakit penyakit pilek, sakit Ya, kutil, gitu ya. kurap, kemudian dia nggak Pano. puasa. Pano gitu. Jadi emang puasa ini bener-bener apa yang menjawab tuh iman ya. Iman. Ya. Betul. Karena sebenarnya kalau bicara soal Ramadan, puasa itu bukan ibadah yang terberat. Kalau dibandingkan dengan salat, lebih berat salat.
Bagi orang sakit berkewajiban sholat. Iya, mau nggak mau. Nggak mau. Tidak ada dispensasi. Nggak ada. Tapi kalau saum Ramadan, dia bisa ganti. Bisa ganti. Ya kan? Wa in kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kalau dia kondisi sakit, perjalanan yang memenuhi syarat ya, bukan keciputat. Iya. Ya, dia boleh mengganti di hari akhir. Beda dengan sholat. Beda. Mau sakit kayak apa juga kan. Ya, tidak bisa berdiri dengan duduk. Duduk tidak bisa, berbaring. Berbaring tidak bisa dengan isyarat. Betapa lebih berat sebenarnya. Nggak bisa pakai isyarat, pakai hati. Iya. Nggak bisa pakai hati, ya disolatin. Ya udah habis. Disolatin kan. Panggilin Amil. Ya kan. Iya. Jadi kalau sholat ditinggal, contoh Ustadz Fuad saya dipanggil Ustadz kalau tidak puasa, Allah masih mentolerir. Karena bisa diganti hari lain karena kondisinya perjalanan atau apa sakit. Tapi kalau ada ustadz haji tidak sholat, Masya Allah. Ya nggak ada toleransi. Awalu ma yuhasabu bihil hamdu yaumil qiyamah. Sholat kan, bukan ibadah-ibadah yang lain. Dan sholat itu ibadah yang langsung diterima Rasul langsung kepada Allah. Isra Mi'raj itu ya. Iya, makanya lebih berat. Kalau dibandingkan dengan saum. Tapi kembali kepada saum sebenarnya kan karena memang di bulan Ramadan kaitannya dengan nikah. Ya tidak ada larangan. Karena memang bagaimanapun kita kantor urusan agama di Tangerang Selatan ini ya tetap melayani pendaftaran, melalui pencatatan. Itu hal berjalan seperti biasa lah ya. Ya biasa. Jadi itu kalau misalnya ada orang mau mungkin puasa nikah libur nggak ada ya karena nggak ada larangan apa. Baik Pak Haji, mungkin ada ini saran atau mungkin masukan buat para calon pengantin nih yang ingin menikah di bulan Ramadan, kira-kira apa yang ingin Pak Haji sampaikan kepada mereka ini? Ya bagi saudara-saudara calon pengantin yang akan menikah di Tangerang Selatan, baik itu di KUA tempat saya tugas ataupun yang lainnya, KUA dalam hal ini Kementerian Agama tetap melayani Anda. Jadi jangan dianggap kita di bulan puasa libur. Ya karena menikah itu tidak ada larangan di bulan Ramadan. Apabila memang persyaratannya terpenuhi. Ya. Soal nanti persyaratan bisa di browsing ya, atau mungkin bisa melihat podcast kami sebelumnya ada syarat-syarat pernikahan. Sama di bulan suci Ramadan atau di bulan-bulan lain sama. Tidak ada yang beda. Hanya mungkin waktunya saja. Iya. Gitu. Ya terima kasih. Baik Pak Haji, ini pembicaraan yang mungkin bermanfaat bagi calon-calon pengantin di Indonesia ya umumnya mungkin, dan ini berlaku di seluruh Indonesia ya. Ya berlaku di seluruh Indonesia. Yang mudah-mudahan bagi calon pengantin remaja-remaja ini yang ingin menikah di bulan Ramadan tidak ada larangan ya. KUA tetap melayani ya. Betul. Jadi jangan tunda lagi, kalau sudah mampu, sudah siap, langsung nikah saja gitu ya. Iya, betul. Baik Pak Haji, terima kasih atas kehadirannya di podcast kami. Sama-sama. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ngobrol bareng lagi. Amin. Dengan topik yang berbeda. Baik sahabat podcast, demikian bincang-bincang kami bersama Al-Ustadz Haji Ahmad Zayadi. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Ciputat Timur ya. Insya Allah bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share podcast Kemenak Tangsel. Saya Azharul Fuad dari kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan bersama kru yang bertugas. Ada Bang Ahmad Rifai undur diri. Kita jumpa lagi esok insya Allah dengan bintang tamu dan tema yang berbeda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah Ustaz. Amin. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن.